Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Karma. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter bernama @horornyata. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silakan saja kunjungi Twitternya yang saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, jangan lupa untuk mensubscribe akun channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Kisah ini dialami oleh sebut saja namanya Pak Jono. Gara-gara ilmu pandangan tanpa batas, senjatanya menjadi loyo akibat seringnya melihat wanita cantik berbugil ria. Berikut kisahnya. Pada mulanya, aku hanya coba-coba. Aku sering membayangkan betapa enaknya bisa tembus pandang meskipun dalam jarak jauh dengan radius ratusan meter. Tentu saja bisa dibayangkan betapa nikmatnya bisa melihat tubuh wanita yang mulus di depan mata. Apalagi bila berdekatan dengan artis top ibu kota, bisa kelihatan luar dalamnya. Belum lagi orang-orang yang sedang mandi di kamar-kamar hotel. Tentu sebuah pemandangan yang benar-benar langka dan tak bisa dibayangkan. Bisa dikata, itu adalah sebuah perjalanan surgawi tersendiri yang tiada bandingnya. Dari banyak keinginan yang aneh-aneh itulah, akhirnya aku berani menanyakannya pada Mbah Warso. Sebab di kampungku, hanya dialah yang dikenal memiliki ilmu langka tersebut. Meski usianya masih muda, namun orang-orang kampungku sudah memanggilnya dengan sebutan Mbah, sebab ilmunya dikenal sebagai ilmu tua. Selain itu, penampilannya juga seperti seorang mbah, memiliki jenggot dan kumis panjangnya, plus rambut panjang dikuncir ke belakang. Gaya ngomongnya pun tak ubahnya seperti seorang mbah, pelan dan sangat hati-hati. Karena dikenal memiliki ilmu pandangan tanpa batas, Mbah Warso semakin dijauhi wanita. Kabar yang beredar, mereka tidak berani datang ke tempat Mbah Warso karena malu tubuhnya bisa dilihat secara jelas, meski mengenakan pakaian lengkap sekalipun. Padahal sebenarnya banyak wanita yang menaruh hati padanya, namun karena perasaan malu lebih besar, mereka suka menjauhi. Oleh karena itulah, Mbah Warso tetap membujang meski usianya sudah menginjak kepala 4. Nasib baik rupanya berpihak padaku. Beberapa orang yang meminta diajari ilmu tersebut tak pernah diberi, meski dengan berbagai dalih dan sedikit ngeyel. Namun, Mbah Warso lebih memilih diam. Bahkan, bila dipaksa sekalipun, dia akan lebih memilih ribut daripada harus mengajarkan ilmunya kepada orang yang tidak dikehendaki. Seakan ada tanda-tanda tersendiri pada calon murid yang bisa diajarkan ilmu tersebut. Tapi lain halnya denganku. Ketika aku minta diajari, dia langsung legowo atau menerima. Bahkan langsung menanyakan kesiapanku untuk mempelajarinya. Jawaban itulah yang sempat membuatku setengah tak percaya. Kok begitu mudah bagiku? Padahal yang lain sulitnya setengah mati. Bahkan sampai mati sekalipun belum bisa mendapatkannya. Kata orang, garis tanganku menakdirkan akulah salah seorang yang akan mampu menerima ilmu pandangan tanpa batas tersebut. Syukurlah kalau memang begitu, ini memang rezekiku, pikirku saat itu. Dalam waktu tidak begitu lama, aku sudah berhasil menguasainya. Ternyata ritualnya tidak sesulit yang aku bayangkan sebelumnya. Hanya dengan berpuasa pati geni beberapa hari saja, plus lelahku tak seberapa berat, keinginanku sudah tercapai. Dalam hitungan jari tangan, aku sudah bisa menerawang ke beberapa tempat. Meski terhalang tembok tebal, benar-benar gila betapa mulusnya tubuh Dian, Sari, Hilda, dan Siska. Padahal sejak dulu aku mau mengintip waktu mandi saja susahnya minta ampun, takut kepergok orang kampung. Sejak mulai menguasai ilmu terawangan, aku memilih hobi baru. Setiap hari, selalu kusempatkan diri untuk menjajal ilmuku.
hampir seluruh wanita di kampungku semuanya sudah pernah kulihat tubuhnya. Bahkan istri kepala desa yang bekas foto model sudah puas aku memandanginya. Tak puas hanya dengan memandangi seluruh gadis-gadis, ibu dan janda di kampungku jadi sasaran. Akhirnya, aku mengembangkan bakat alamku ke kota. Setiap memasuki terminal bus, ku selalu menyempatkan untuk merapal ilmuku lebih dulu. Jadinya, mereka yang ada di sekitar tempat itu seperti tak mengenakan pakaian sedikit pun. Luar biasa, enak benar, terasa seperti hidup di alam lain saja. Tidak hanya tubuh wanita yang mulus saja yang bisa kulihat, tapi juga orang-orang yang sedang melakukan hubungan intim di kamarnya. Lewat ilmu pandangan tanpa batas, aku bisa melihatnya dengan jelas setiap gerakan mereka. Beberapa temanku yang sempat kuceritakan detik demi detik permainan seorang tetangga hanya bisa ngiler mendengarnya. Ayo dong, ajari aku. Itulah ujungnya setiap aku menceritakan sesuatu kepada mereka. Akibat ilmu tersebut, aku tak suka lagi menonton VCD porno. Bagiku, melihat langsung akan lebih bagus ketimbang hanya melihat di layar televisi. Lagian, dengan ilmu warisan leluhur itu, aku tak usah mengeluarkan biaya sedikit pun. Hanya dengan modal konsentrasi dan sedikit waktu untuk merapal mantra, aku sudah bisa menikmati dengan leluasa. Aku benar-benar leluasa untuk bisa melihat apapun yang berada di balik pakaian seseorang, termasuk untuk mengukur besar, kecil, kencang, dan kendurnya milik seseorang. Aku hafal benar barang-barang mereka, namun ada satu dampak yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Padahal dampak itu amat fatal bagiku. Mbah Warso juga tak pernah memberitahuku sebelumnya. Ternyata sejak aku menguasai ilmu pemberian Mbah Warso, senjataku tak pernah lagi berdiri tegak. Padahal secara nyata, pancingan yang diberikan mataku sudah benar-benar maksimal. Apapun yang kuinginkan, aku bisa melihatnya dengan jelas. Tapi anehnya, meski kedua mataku bisa melihat segala sesuatu dengan leluasa, namun aku tak pernah bernafsu. Semua terasa biasa, tak ada yang istimewa dan perlu dihayati. Yang juga amat kusesali. Ternyata aku sudah terlambat mengetahuinya. Ketika aku sudah puas dengan melihat segala macam wanita yang kuinginkan, dan aku mulai ingin menikah dan hidup normal, saat itulah aku baru tahu, ternyata senjataku tak pernah berfungsi lagi. Beberapa kali aku mencoba untuk mereparasi ke beberapa tukang obat kuat, namun belum juga membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan, saking gusarnya, sempat aku datangi kios pengobatan India khusus lemah syahwat, namun belum juga berhasil. Padahal saat itu, si penggodanya wanita India yang benar-benar cantik plus bahenol. Berpakaian minim lagi. Sebagai seorang laki-laki normal, melihat saja tanpa menyentuh bisa membuat lelaki yang lemah syahwat langsung bergairah, jantan kembali. Tapi aku benar-benar lain. Disentuh beberapa kali pun tak juga mau bergerak. Aku mulai panik. Ku datangi Mbah Warso. Lalu ku sampaikan keluhanku kepadanya. Pikirku, hanya dialah yang tahu penawarnya karena dia juga memberikan ilmu itu padaku. Namun, apa yang terjadi kemudian sungguh tidak di luar dugaanku. Orang itu malah tertawa terbahak-bahak. Bukan cuma kamu saja yang merasakan hal itu. Aku sendiri juga sangat menyesali, jawabnya dengan enteng. Saat itu, darah mudaku langsung naik ke ubun-ubun. Tanpa terkendali, ku pegang kerah bajunya lalu ku angkat. Dasar guru bajingan, bentakku. Diiringi bau mentah yang langsung mendarat di bibirnya. Lelaki tua itu terjerebab ke tanah sambil meratap minta ampun. Tetapi secara diam-diam, aku merasa kasihan juga kepadanya. Tak kuat dengan batinku yang semakin memberontak, ku tinggalkan Mbah Warso sendirian. Tak lupa, aku memohon maaf atas kekasaranku. Namun, tetap dengan jawaban semula, ia mengaku belum tahu penangkalnya.
Ia sendiri sebenarnya juga kepingin bisa memiliki senjata normal layaknya seorang lelaki biasa. Setiap menjelang tidur, aku selalu merenungi dosa-dosa yang telah kuperbuat. Bukankah mengamalkan ilmu semacam itu dilarang Tuhan karena bisa mempermalukan orang? Kenapa aku melakukannya? Bukan salah Mbak Warso kalau aku sekarang dihukum. Toh, kesalahanku sudah aku lakukan dalam beberapa lama. Beruntung, aku masih diberi kesempatan untuk bertobat. Jika tidak, maka aku akan menyesali lebih lama lagi nantinya. Setelah merenung untuk beberapa lama, aku mulai menemukan jalan keluarnya. Aku semakin senang dengan puasa Senin Kamis, lalu membaca syahadat sebanyak 41 kali setiap usai sholat maghrib. Sementara mantra ilmu pandangan tanpa batas, kusingkirkan jauh-jauh. Tak pernah lagi kuamalkan, bahkan kulupakan sebisa mungkin. Beberapa pantangan malah sengaja kulanggar. Rupanya usahaku tak sia-sia. Beberapa kali aku merasakan aliran hangat merambat dari pusarku menuju alat vitalku. Saat itu pula aku merasa optimis untuk bisa hidup normal seperti dulu lagi. Namun semuanya tetap kuserahkan kepadamu, Tuhanku yang Maha Pengampun.